wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Dwi Yuni Ardiansa dari kelas H Hukum Tata Negara dengan NPM 2321020044. Di sini saya ingin menjelaskan terkait materi hukum, kekuasaan, dan ideologi. Hukum, kekuasaan, dan ideologi adalah tiga unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi negara. Ketiganya saling membentuk, saling mempengaruhi, dan menentukan bagaimana suatu negara berjalan. Hukum tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia selalu menjadi hasil tarik-menarik antara kekuasaan dan nilai-nilai ideologis yang dimanut oleh masyarakat. Pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat, bersifat memaksa dan punya sanksi. Tapi hukum nggak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi. Sedangkan kekuasaan itu siapa yang berwenang membuat dan menegakkan hukum. Sedangkan ideologi nilai dan prinsip yang menjadi dasar tujuan tersebut. Sedangkan kekuasaan itu kemampuan membuat, menjalankan, dan menegakkan aturan. Dalam negara modern, kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif artinya membuat hukum, eksekutif menjalankan hukum, yudikatif menafsirkan atau menegakkan hukum. Kekuasaan tanpa kontrol bisa bikin hukum menjadi alat penindasan. Sedangkan ideologi adalah nilai dasar yang menjadi fondasi negara. Contohnya adalah Pancasila, liberalisme, dan sosialisme. Ideologi menentukan orientasi hukum yang dimana pro keadilan, pro pasar, dan pro negara. Arah kekuasaan itu sentralistik atau desentralistik dan menjadi hak-hak warga negara. Hubungan antara ketiganya yaitu kekuasaan membuat hukum. Hukum lahir dari kekuasaan. Law is a command of the sovereigns. Austin. Contohnya DPR dan Presiden membuat UU. Tapi hukum bisa disalahgunakan kalau kekuasaannya terlalu besar atau abuse of power. Yang kedua ada hukum mengontrol kekuasaan. Hukum membatasi kekuasaan, rule of law. Contohnya ada uji UU oleh Mahkamah Konstitusi, pengawasan APBN dan oleh BPK, prinsip check dan balance. Kalau hukum lemah itu artinya kekuasaan jadi absolut. Yang ketiga ada ideologi menjadi dasar hukum. Hukum harus sesuai ideologi negara. Contohnya di Indonesia ada Pancasila, yang dimana sini menjadi nilai kemanusiaan, keadilan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam pasal-pasal. Kalau ideologi berubah, sistem hukum juga ikut akan berubah. Kekuasaan dipilih berdasarkan ideologi. Ideologi menentukan siapa berhak memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja. Contohnya negara liberal, pemilu bebas, negara komunis, partai tunggal, dan Indonesia merupakan negara demokrasi Pancasila. Yang kelima ada hukum menjaga ideologi. Hukum melindungi ideologi negara agar tidak diganggu. Contohnya dalam pasal 28J Undang-Undang 1945 membatasi HAM untuk ketertiban moral. Yang kedua adalah larangan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Contoh nyatanya, di dalam Indonesia ada hukum dan kekuasaan. UU KPK pernah diubah melalui proses politik menunjukkan bagaimana kekuasaan memengaruhi hukum.